Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panjari Usmariningrat dengan FPN 170610210068 dari Administrasi Bisnis tahun 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai poin-poin artikel ilmiah yang saya buat mengenai pentingnya membangun komunikasi antar pribadi agar tidak misinterpretasi. Yang pertama, saya akan membahas definisi tentang komunikasi terlebih dahulu. Komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communicare atau komunis yang berarti sama atau menjadi milik bersama. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan dari suatu pihak ke pihak lain, baik antar personal dengan personal, personal dengan kelompok, begitu pun sebaliknya. Pesan ini berisi kepentingan yang sifatnya beraneka ragam, dari yang darurat atau mendesak hingga yang bersifat bisa ditunda atau dibatalkan. Komunikasi merupakan suatu atau sebuah jembatan yang menjadi penghubung kepentingan. Tanpa komunikasi, suatu kepentingan atau pesan tidak akan tersampaikan. Selanjutnya, definisi menurut ahli. Menurut Haibels atau Weaver II tahun 1992 dalam Lilly tahun 2003, komunikasi adalah aktivitas menyampaikan informasi berupa ide, pesan, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Menurut Onong Cahyana Effendi, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku. Selanjutnya, definisi komunikasi antar pribadi. Sedangkan, komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam situasi tatap muka antar dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang. Untuk selanjutnya, tujuan komunikasi antar pribadi. Menurut Suranto Awe 2011-19, komunikasi antar pribadi merupakan action oriented. Ialah suatu tindakan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuan komunikasi antar pribadi itu bermacam-macam, beberapa di antaranya di paparan berikut ini. Yang pertama, mengungkapkan perhatian kepada orang lain. Yang kedua, menemukan diri sendiri. Yang ketiga, menemukan dunia luar. Yang keempat, membangun dan memelihara hubungan yang harmonis. Selanjutnya, mempengaruhi sikap dan tingkah laku, mencari kesenangan atau sekedar menghabiskan waktu, menghilangkan kerugian akibat salah komunikasi, dan yang terakhir adalah memberi bantuan atau konseling. Yang selanjutnya yaitu ciri komunikasi antar pribadi. Dalam buku Komunikasi Antar Pribadi, Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph A. De Vito mengenai ciri komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu keterbukaan atau openness, selanjutnya empati, dukungan atau supportiveness, yang keempat rasa positif atau positiveness, yang terakhir kesetaraan atau equality. Untuk metode kajian yang saya gunakan adalah pendekatan yang digunakan melalui metode kualitatif, yaitu sumber dari deskripsi yang luas dan berdasarkan kukuh, serta membuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Miles dan Huberman dalam Silalahi 2012-2084, dengan data kualitatif, kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat, dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Untuk selanjutnya, hasil dan diskusi dari hasil kajian ditemukan bahwa komunikasi antar pribadi tidak pernah lepas dari masalah. Entah masalah tersebut masalah yang sepele atau serius. Hal ini tidak luput dari pengaruh gadget yang membatasi interaksi dan komunikasi, ataupun mispersepsi saat komunikasi secara langsung. Untuk mengatasi masalah tersebut, dapat dengan cara berprasangka baik, jujur, bertanya jika ada yang kurang jelas atau hal ganjil, dan terbuka. Kesimpulan dari artikel ini yaitu pentingnya membangun komunikasi agar komunikasi antar pribadi tidak misinterpretasi dan mispersepsi. Sebaiknya pelaku komunikasi bersikap terbuka, saling mendukung, pengertian, dan percaya satu sama lain. Walaupun terkadang dalam komunikasi tidak luput dari emosi, ketakutan, dan kecemasan. Sekian dari penjelasan atau pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.